Apa solusi dari Bapak Haris untuk demokrasi dalam berekonomi di Papua agar perekonomian lokal di Papua dapat berkembang? Karena kalau dilihat pusat lebih utamakan ekonomi dari luar Papua masuk ke Papua daripada mengembangkan ekonomi lokal. Padahal Papua sendiri itu bisa dibilang kaya. Itu dari Michael Gobay. Terima kasih. Ya, buat Om Michael Gobay gini, tidak ada satu tempat pun di muka bumi Indonesia ini ya, yang mana Papua ada dalam situ, tidak ada perencanaan pembangunannya. Coba cek di Bappenas atau di kantor-kantor dinas kementerian misalnya. Coba cek, kalau Anda punya akses pada APBN dan APBD, coba cek, pasti ada. Dan bahkan dengan Omnibus Law akan lebih masif lagi banyak kegiatan bisnis yang akan masuk ke Papua. Tapi ya bisnis ekstraktif, eksploitatif. Nah, pertanyaan saya begini, oke lah kita nggak bicara ekstraktif itu setuju atau nggak setuju. Tapi yang menikmati, yang punya perusahaannya siapa? Yang akan menjadi mengoperasionalisasinya siapa? Saya nggak pernah ketemu entitas Papua yang menjadi aktor ekonomi, aktor industri di Papua. Nggak ada. Barangkali saya salah. Tapi memang yang ada itu bahwa orang Papua hanya subkon, buruh. Pak Pigai ketawa, benar tuh dia. Pak Pigai kan punya perusahaan subkon. Nggak ada aktor bisnis. Ya, belum lagi kita bicara soal sektor bisnisnya, industrinya, yang memang menjaga sustainability di Papua. Di mana pembangkit listrik tenaga angin? Di mana pembangkit listrik tenaga surya? Yang menurut saya, alam Papua menyediakan kekayaan sebagai sumber untuk membangun listrik tersebut. Dengan listrik yang dari energi yang terbarukan, kita bisa menciptakan industri-industri di tingkatan lokal. Saya balik lagi ke isu lain. Banyak perusahaan kayu di sana. Ya kan? Pabrik kayu boleh, bukan membabat licin hutannya. Ya kan? Tetapi tebang pilih yang sustainable. Selama 20 tahun dikasih izin 30 tahun, tapi populasi pohonnya tetap sama. Jadi tetap ada, dipotong, tumbuh lagi, dan lain-lain. Yang terjadi kan babat habis, kabur. Babat sini, kabur. Udah kosong, masuk sawit. Semua pemilik uangnya yang mengoperasionalisasi itu dari luar. Dan lahannya ditinggalkan begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban. Nah, menurut saya harusnya bisnis industri yang hijau, yang menyehatkan, yang memelihara alam Papua, melibatkan orang Papua, dan keuntungannya lari di Papua. Bukan ngambil kayunya, ngambil tambangnya, dibawa keluar semuanya, yang kerja kebanyakan dari luar, duitnya ada transaksinya di Singapura, Malaysia, atau di Hong Kong, ataupun di mana. Jadi hanya ada duit-duit, kalau bahasa orang barat bilang penny. Cuman duit-duit kecil aja yang lari di situ. Ya, yang buat orang Papuanya, dulu dia hidup enak di hutan atau di pinggir pantai, sekarang dia harus masuk ke satu tempat lokalisasi industri, hidup di kos-kosan, dengan biaya mahal. Dan dia tidak kompetitif dengan kesehatannya, pendidikannya, dan lain-lain. Jadi menurut saya, dirubah, apalagi ini mau ada omnibus. Ya kan, badai, bukan badai, siapa ya, serangan bisnis yang akan menggeruk Papua itu tinggal tunggu waktu. Dan saya berharap kalian, teman-teman anak-anak Papua, pulang, berbisnis, kuasai, bawa teknologi yang canggih, bikin perusahaan. Gitu. Lalu pajak saya, ajak Vero, ajak Pak Pigai juga, ya kan? Ya bisa lah jadi tukang ketik nanti. Jadi kalian harus kuasai. Terima kasih Pak.
Karena secara politik kalian sudah luar biasa. Jadi ruang politik sama ruang ekonomi harus kalian kuasai. Baik, terima kasih Pak buat jawabannya yang sangat baik dan sangat luar biasa sekali, cukup membuka mata kami sebagai generasi muda milenial. Saya berharap setelah apa yang menjadi jawaban dari Pak Haris ini dapat tidak hanya didengarkan, tapi menjadi pemikiran yang sangat baik ya untuk kedepannya bagi kita sendiri. Kita punya potensi yang alam yang sangat baik, bagaimana kita mengelolanya dan segala macam halnya itu lewat apa yang sudah kita dapat di luar Jawa yang mungkin lebih baik ya. Ini adalah rancangan APBD tahun anggaran 2020 Provinsi Papua. Ya, tentunya kita bisa jadikan acuan juga buat tahun-tahun ke depan. Bagaimana program-programnya ada. Memang betul yang dibilang oleh Bung Haris Azhar ya. Pada sarannya tadi ada semua di sini. Teman-teman juga bisa lihat sendiri di BKAD tuh. Ada sumbernya di situ. Oke teman-teman, jadi sekian video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang mau berbisnis, berekonomi di Papua untuk memajukan ekonomi Papua. Jangan lupa di-share, di-subscribe channelnya dan like. Semoga dapat bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih.